Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Baihaqi. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu terkait latar belakang. Pendidikan merupakan suatu usaha kegiatan yang sangat dibutuhkan sepanjang masa. Sebab itu, semua manusia membutuhkan pendidikan. Apalagi di era globalisasi ini yang semakin berkembang pesat. Maka dari itu, pendidikan harus bisa mengimbangi perubahan zaman supaya bisa menempatkan teknologi modern ke dalam perkembangan pendidikan. Di dalam revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan dan kemajuan di bidang komunikasi dan informasi memberikan arti tersendiri bagi dunia pendidikan. Tantangan tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya pendekatan teknologis untuk mengelola pembelajaran dan pendidikan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi akan memberi dampak pada pola kehidupan. Maksudnya, dalam hal ini, dunia pendidikan tidak akan luput dari genggaman kecanggihan komunikasi dan informasi. Dengan adanya perubahan era yang sangat cepat, maka tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perkembangan ini, maka berkembang juga tugas pendidik seiring dengan jumlah peserta didik yang memerlukan pendidikan dan pengajaran yang semakin bertambah. Dengan adanya masalah-masalah ini, maka pendidik harus bisa berusaha agar proses pembelajaran mengalami kemajuan, seperti halnya yang terjadi pada saat ini, pada masa pandemi yang seperti ini, yang mengharuskan pembelajaran untuk belajar di rumah. Di sini peserta didik dapat menggunakan gadget yang ada di smartphone untuk melakukan pembelajaran. Tetapi tantangan ini cukup berat bagi pendidik, sebab jika wawasan dan sikapnya tidak dikembangkan akan terasa sulit bagi pendidik. Untuk itu diharapkan agar pendidik mampu untuk bertransformasi teknologi canggih ke dalam pembelajarannya, dengan tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif, sebab sering terjadi ketidakpahaman terhadap peserta didik yang dikarenakan kurangnya keterampilan pendidik dalam menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan upaya untuk meningkatkan interaksi dalam pembelajaran, seperti LCD proyektor yang digunakan untuk seperti menampilkan video bagaimana tata cara sholat, wudu, dan lain sebagainya, agar aktivitas dalam pembelajaran dapat dilaksanakan secara maksimal. Aspek motivasi ini sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dari latar belakang tersebut, peneliti dapat merumuskan beberapa masalah. Di antaranya yang pertama yaitu bagaimana penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Yang kedua, bagaimana motivasi dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI. Yang ketiga, bagaimana pengaruh media pembelajaran terhadap peserta didik pada mata pelajaran PAI. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran, motivasi dan hasil belajar peserta didik, serta mengetahui pengaruh media pembelajaran terhadap peserta didik pada mata pelajaran PAI. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, secara teoritis untuk menambah wawasan keilmuan tentang hubungan bagi peserta didik dalam bidang pendidikan agama Islam dengan motivasi dan hasil belajarnya. Yang kedua yaitu secara empiris bagi pendidik agar memiliki keterampilan untuk menggunakan media pembelajaran secara efisien dan efektif. Bagi peserta didik
supaya peserta didik dapat mengenal media pembelajaran yang bermanfaat dengan harapan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran ialah setiap orang materi yang memberikan kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bisa juga dikatakan media merupakan alat yang secara fisik untuk menyampaikan isi materi pembelajaran seperti kaset, video, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Media pembelajaran ialah segala bentuk yang digunakan seorang pendidik untuk menyalurkan pesan dan informasi. Jadi media pembelajaran itu sangat berguna bagi peserta didik agar mereka bisa mengetahui kegunaan dari media pembelajaran. Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, antara lain yaitu yang pertama bahan, seperti buku, modul, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu alat, seperti LCD proyektor, video tape, dan lain-lain. Yang ketiga, teknik atau metode pembelajaran. Ada banyak sekali ya metode pembelajaran, seperti metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu lingkungan atau tempat, bisa di ruang kelas, perpustakaan, atau di luar kelas, dan lain sebagainya. Terdapat manfaat-manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran akan lebih menarik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar terhadap belajar peserta didik. Yang kedua yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi. Yang ketiga, bahan pembelajaran akan lebih jelas sehingga peserta didik akan lebih mudah untuk memahami materi. Yang keempat, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan aktivitas berusaha sendiri terhadap peserta didik. Landasan teori yang kedua yaitu hasil belajar. Hasil belajar ialah proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian. Hasil belajar dapat menerangi tujuan utama, yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Hasil belajar dapat juga diartikan sebagai hasil maksimal yang telah dicapai peserta didik setelah melalui atau mempelajari suatu materi atau pelajaran tertentu. Hasil belajar ini dapat menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya yang telah melalui berbagai proses pengalian ilmu pengetahuan. Jadi, dengan adanya hasil belajar ini, kita dapat mengetahui seberapa jauh peserta didik dapat memahami inti dari pelajaran tersebut. Hasil belajar pada akhirnya memiliki fungsi yang dapat ditunjukkan, seperti seleksi. Hasil dari belajar seleksi ini seringkali digunakan sebagai dasar untuk menentukan siswa-siswa yang paling cocok untuk jenis pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu untuk kenaikan kelas. Untuk menentukan apakah seorang peserta didik ini dapat dinaikkan kelas yang lebih tinggi atau tidak. Di sini juga memerlukan informasi yang dapat mendukung keputusan yang dibuat pendidik. Yang ketiga yaitu untuk penempatan agar siswa dapat berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Maka perlu dipikirkan ketepatan penempatan siswa pada kelompok yang sesuai. Landasan teori selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar yaitu suatu perubahan tingkah laku secara relatif dan secara potensial yang terjadi pada seseorang atau individu sebagai suatu hasil latihan atau praktek yang
diperkuat dengan untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah kekuatan untuk menggerakkan manusia yang dilakukan dengan cara menyampingkan hal-hal yang kurang bermanfaat untuk mencapai tujuan yang lebih berguna. Oleh karena itu, motivasi belajar sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai kebiasaan yang diperoleh, yaitu suatu dorongan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk membuat perencanaan sistematis, aktual, dan akurat mengenai faktor-faktor dan populasi daerah tertentu. Adapun sifat dari penelitian ini adalah bersifat korelasi, sebab akibat penelitian pengaruh. Dari pengertian tadi dapat saya simpulkan bahwa pendekatan penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian kuantitatif, dan sifat penelitiannya adalah penelitian hubungan sebab akibat dan pengaruh dengan pendekatan kuantitatif. Dengan pendekatan kuantitatif ini, penulis dapat mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap motivasi dan belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian ini yaitu segala sesuatu yang akan menjadi objek dari penelitian. Dalam penelitian ini, variabelnya yaitu motivasi belajar dan hasil belajar siswa, dan variabel bebasnya pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi dan hasil belajar. Dan subjek dalam penelitian ini yaitu peserta didik. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran dalam penelitian tertentu. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek-objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya atau hasil. Jadi dapat diartikan populasi ini ialah sebagai objek yang akan diteliti secara keseluruhan. Kemudian sampel yaitu bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, dan dokumentasi. Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, buku, dan lain sebagainya. Dokumentasi merupakan metode pendukung setelah observasi yang digunakan untuk memperoleh data mengenai lokasi, sarana prasarana sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu analisis data. Terdapat tahap-tahap dalam analisis ini. Yang pertama yaitu tahap deskripsi data. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan menyiapkan data pengaruh seperti data pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI. Yang kedua yaitu tahap pengujian persyaratan. Ada dua. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel itu berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji homogenitas
Ini untuk mengetahui bagaimana apakah variabel dependen memiliki varian yang sama. Peneliti di sini memakai uji homogenitas sebagai uji prasyarat dalam melakukan uji selanjutnya. Sekian dari penjelasan proposal kuantitatif saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.